Indonesia adalah salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menjadikannya pohon kelapa tumbuh dengan subur. Pohon kelapa memiliki banyak manfaat, baik itu daunnya, batang, hingga buahnya. Salah satu usaha yang menjanjikan banyak keuntungan adalah di bidang pengolahan makanan. Halo, apa kabar mempren? Makanan yang sehat adalah makanan yang kaya akan serat. Makanan yang kaya akan serat dapat kita temui di nata de coco. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana ya cara membuat nata de coco. Ikuti terus liputannya. Ini adalah CV Agrindo Suprafood, salah satu produsen olahan pangan berbahan dasar air kelapa, yaitu nata de coco. Nata de coco adalah makanan yang dihasilkan dari fermentasi air kelapa, berbentuk seperti jelly yang berwarna putih dan bertekstur kenyal. Yuk kita berkunjung ke sana untuk cari informasi yang lengkap. Pabrik ini berdiri sejak kapan sih? CV Agrindo Suprafood ini berdiri sejak tahun 2009. Bulan Agustus tanggal 20 2009 pemilik mulai mendirikan akta perusahaan dengan nama CV Agrindo Suprafood. Dulu awalnya kita berasal dari industri rumahan yang kemudian seiring berjalannya waktu kita berkembang sehingga seperti sekarang ini. Om, kenapa sih anak-anak penting mengkonsumsi serat? Serat makanan atau dietary fiber adalah bahan makanan yang sangat bagus untuk pencernaan kita, yaitu dia akan membersihkan saluran pencernaan kita. Dan serat makanan salah satunya terdapat pada nata de coco. Nah, jadi tambah wawasan lagi kan? Makanya jangan sungkan untuk subscribe channelku ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video-videoku yang lain. Untuk memasuki pabrik, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Di antaranya memakai sepatu boot, masker, hairnet, dan melepas aksesoris yang menempel di tubuh kita. Sebelum ke ruang produksi, kita ke laboratorium dulu ya. Jadi dalam fermentasi nata de coco, hal yang terpenting adalah starter. Starter itu adalah bakteri aktif yang nanti akan dimasukkan ke dalam substrat untuk supaya dia berkembang menjadi serat yang bisa kita konsumsi. Nah, proses pembuatan starter ini sama seperti dengan pembuatan nata de coco pada umumnya, cuma dia umurnya berkisar 4-6 hari, bisa dipakai untuk membibiti substrat yang untuk produksi. Terus ciri-ciri bibit yang bagus itu gimana, Om? Bibit yang bagus adalah bercirikan dia kencang, bersih, kemudian tidak ada jamur yang mengelilinginya, karena kalau nanti ada jamur, nata yang akan dihasilkan juga berjamur. Jadi bibit ini harus dijaga, disortir sebersih mungkin, sebagus mungkin untuk melakukan pembibitan. Lalu satu botol itu bisa membibitkan berapa nampan, Om? Rata-rata satu botol ini bisa untuk membibiti 10 nampan, 8-10 nampan. Baik. Kalau sini sudah selesai, ayo kita lihat gimana cara pembibitannya. Ini adalah air kelapa. Air ini didapat dari petani kelapa. Prosesnya pertama adalah air kelapa yang telah disaring, direbus menggunakan alat seperti ini. Saat suhu mencapai 70 derajat, air kelapa ditambahkan bahan penolong mikrobia, yaitu
amonium sulfat food grade, gula, dan asam asetat atau asam cuka glasial. Setelah mencapai suhu 95 derajat, maka rebus terus-menerus selama 15 menit untuk mematikan bakteri patogen. Nah, sebelumnya sudah disiapkan nampan seperti ini, yang nantinya untuk menampung rebusan air kelapa yang siap dicetak. Lembaran putih ini adalah kertas. Kenapa harus kertas? Karena saat fermentasi berlangsung, air kelapa tetap membutuhkan pertukaran udara. Nah, setelah air kelapa siap, langkah selanjutnya adalah penuangan dalam cetakan atau nampan yang telah disiapkan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati karena cairan yang dituang masih panas. Setelah terisi, kemudian nampan ditutup rapat dan ditata secara zigzag sehingga satu sama lain bisa saling menopang. Oh iya, di pabrik CV Agrindo Suprafood ini dalam sehari mampu memproduksi sebanyak 7 ton air kelapa atau setara dengan 7.000 liter. Nah, dalam setiap satu kali masak sebanyak 1.000 liter dapat menghasilkan 700 sampai 900 kg nata de coco. Setelah proses penuangan ini selesai, kemudian didiamkan sampai mencapai suhu kamar. Biasanya ditunggu hingga hari berikutnya. Nah, setelah dingin kemudian ditambahkan starter atau yang sering disebut bibit nata de coco. Nah, di sebelah kanan kiriku ini adalah proses fermentasi untuk dijadikan nata de coco. Ciri-ciri fermentasi yang baik adalah nata de coco yang dihasilkan kenyal, bau khas, warna putih dan kering atau tidak ada sisa air di nampan. Saat panen ini sekaligus dilakukan pembersihan pada ujung nata yang biasanya terdapat sisa jamur. Proses ini wajar ya dalam setiap produksi nata de coco. Setelah ditampung dalam drum plastik ukuran 200 liter seperti ini, langkah berikutnya adalah pemotongan. Yaitu dengan cara mengupas kulit ari atau lapisan tipis paling bawah dan pembersihan sisa jamur. Pada proses ini sekaligus dilakukan sortir terhadap kualitas nata de coco. Nata yang lolos sortir akan menuju ke proses pengolahan selanjutnya. Yuk kita masuk. Disinilah kemudian nata diproses sesuai pesanan. Nah, yang akan kita lihat ini adalah penipisan lembaran nata de coco menjadi ukuran 3 mili. Dalam satu lembar yang sudah dibersihkan dan disortir tadi akan menghasilkan 5-6 lembaran pipih berukuran 3 mm. Seperti ini bentuknya. Kita bergeser ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pemotongan. Lembaran-lembaran tipis nata de coco ditata dalam sebuah papan kemudian dipotong memanjang dan melintang sehingga terbentuk ukuran nata de coco 3 mm persegi atau bentuk dadu. Kembali tampung nata de coco dalam drum plastik.
proses selanjutnya adalah proses sortir. Tujuannya adalah membersihkan nata de coco dari kontaminasi benda asing, salah satunya logam. Cara pembersihannya, nata de coco dilewatkan pada talang yang mengandung magnet. Canggih ya. Nah, untuk yang non-logam, cara pembersihannya adalah dengan cara pengayaan atau penyaringan di bak sortir. Di sini akan tertangkap ukuran nata yang tidak standar. Nah, yang ukuran 3 mili akan lolos dan yang lebih besar tertahan pada jaring. Yang terakhir adalah sortir visual. Disinilah mata manusia diandalkan. Dalam proses ini sekaligus mengontrol kontaminasi yang mungkin masih terlewat. Nah, setelah selesai, nata de coco dimasukkan ke dalam kantong kain, kemudian dilakukan pengepresan. Pengepresan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dan membuat nata de coco menjadi ringkas. Tentunya jika ringkas akan mudah dalam penyimpanan, packing, dan memudahkan dalam pengiriman. Tentunya transportasi menjadi lebih efisien. Setelah selesai pengepresan, nata de coco di-packing pada plastik. Sebelum ditali, nata de coco diberikan sedikit air agar nata de coco terjaga kualitasnya dengan baik. Nah, disemprot juga larutan asam untuk menjaga pH selama proses penyimpanan ataupun pengiriman. Oh iya, istilah pH adalah power of hydrogen. Dalam bahasa Indonesia berarti derajat keasaman suatu larutan. Yang terakhir, proses pengiriman. Nata de coco ini akan dibawa ke pabrik pengemasan dan kemudian diberikan merek dan siap dipasarkan. Semoga dalam kontenku selanjutnya kita bisa meliput proses packing produk minuman nata de coco. Untuk menghasilkan nata de coco seperti ini ternyata membutuhkan proses yang panjang ya. Kalau kalian penasaran dengan rasanya, bisa langsung membeli di minimarket atau pasar-pasar. Demikian liputanku tentang nata de coco. Nantikan videoku lainnya ya.